Baik, saya beri judul lebih sehat dengan kunir putih selama pandemi. Jadi kalau Dokter Ingrid tadi banyak yang disampaikan tentang rempah kita di Indonesia. Ini salah satu yang saya teliti dari tahun 2002, saya penelitian tentang kunir putih jenis mangga. Jadi karena penelitian cukup panjang sehingga akhirnya saya buat produk dan saya buat buku juga, buku lebih sehat dengan kunir putih jenis mangga. Karena banyak jenis kunir putih yang lain, termasuk ada rotunda yang seperti gombyok dan ada juga yang zeodoria. Yang saya teliti adalah jenis mangga karena kebetulan ilmu yang saya pelajari adalah ilmu pangan. Jadi mangga itu termasuk pangan, jadi selama perjalanan S3 saya juga tidak ada masalah karena memang dari dulu dipakai oleh masyarakat untuk lalapan. Jadi saya buat hilirisasi produk penelitian, utamanya adalah esem berupa minuman yang siap seduh dari rempah-rempah, tetapi juga ada dari kunir putih. Dan kemudian juga saya buat kapsul kunir putih. Maaf, ini sebagai pendahuluan saya saya kemukakan saya mendidik anak-anak untuk bisa bersosial untuk membantu kesehatan masyarakat melalui produk kunir putih. Karena memang sudah cukup lama saya memproduksi, waktu anak saya TK dan SD itu sampai membawa produk kunir putih pesanan bu gurunya, dan sampai sekarang sudah lulus S1 itu kalau dosennya waktu kuliah itu pesen juga dibawakan. Kemudian ini saya perkenalkan yang kunir putih jenis mangga. Kalau tadi Dokter Ingrid itu mengemukakan banyak hal, tetapi saya salah satunya dari menanam sampai memproduksi, dan hasil produksinya itu alhamdulillah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, antara lain untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini merupakan tanaman yang masih usia 1 bulan, kemudian ini 3 bulan, ini di kebun kunir putih saya sendiri. Jadi kalau refreshing ini ke kebun kunir putih. Kemudian ini rimpangnya, jadi secara umum memang namanya kunir putih, kok nggak putih, memang ada yang warnanya kalau diiris itu kekuningan, dan aromanya seger dan bisa digunakan untuk lalapan. Jadi kalau kita makan kemudian lalapannya rimpang kunir putih ini maknyus gitu. Ya, saya ada di Argomulyo, di tempat lahir Pak almarhum Pak Presiden Soeharto, dan di Argomulyo ini potensi rempahnya cukup besar, termasuk rempah-rempah selain kunir putih juga ada, cuma yang saya bicarakan malam hari ini adalah kunir putih. Nah, manfaat kunir putih ini apa? Jadi bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi ini kami juga merencanakan kunir putih sebagai imunomodulator. Pernah di tahun-tahun yang lalu saya ajukan tapi belum diterima oleh Dikti, tetapi yang diterima adalah kunir putih sebagai anti diabetes dan kunir putih sebagai anti aging. Jadi bisa menormalkan gula darah dengan cara menormalkan radang yang ada di pankreas, dan bisa membantu sebagai anti aging. Jadi kalau
Bapak Ibu sekalian percaya kalau minum kunir putih jenis mangga ini nanti bisa awet muda gitu. Kemudian mencegah dan mengobati kanker. Kanker ini berbagai macam, ada kanker leher rahim, ada kanker payudara, ada kanker hati, ada kanker otak. Bahkan yang kanker otak itu dari kisaran Medan itu sudah diperiksakan ke Malaysia, ke Malaka kalau nggak keliru, mau dioperasi tapi ada resiko operasi kanker otak waktu itu diinfokan kemungkinan tidak bisa melihat atau kemungkinan lumpuh. Sehingga Bu Guru dari Medan tadi tidak memilih hal tersebut, tidak memilih operasi, tetapi anaknya yang kuliah di Jogja nemu brosur kunir putih, kemudian ceritanya dibelikan kunir putih dan menjadi lebih sehat. Karena sehat, dia pergi ke Jogja sampai bisa ketemu dengan saya. Kemudian peradangan ada mah, ambeien, tenggorokan. Memang ambeien itu kayak ringan, tetapi kalau ambeiennya sudah berat, itu maaf kalau BAB keluar, apalagi keluar darah, kemudian kalau untuk aktivitas harus dimasukkan lagi, itu katanya sakit sekali. Nah, dengan minum kunir putih ini lama-kelamaan menjadi kempis, lama-kelamaan bisa masuk sendiri setelah BAB, kemudian bisa masuk sendiri dan tidak sakit. Alhamdulillah. Kemudian penyakit yang berhubungan dengan lemak, contohnya darah tinggi, stroke, kolesterol, ini ternyata juga bisa dibantu dengan kunir putih jenis mangga ini karena memang antioksidannya tinggi. Kemudian sebenarnya mengandung apa di dalam kunir putih? Tadi sebetulnya Dr. Ingrid sudah bicara panjang lebar tentang rempah di Indonesia. Ini salah satu rempah yang saya praktekkan, saya teliti dan saya buat hilirisasi produk penelitian. Jadi mengandung antioksidan sehingga mampu mencegah oksidasi. Kemudian tadi dikemukakan kurkumin juga di dalam kurkuma mangga ini mengandung kurkumin guna anti peradangan. Kemudian yang lebih utama lagi sebetulnya di dalam kunir putih jenis mangga ini mengandung ribosum inacting protein yang bermanfaat untuk menonaktifkan perkembangan sel kanker, kista atau tumor, merontokkan sel kanker, kista atau tumor, memblokir pertumbuhan sel kanker, kista atau tumor. Jadi ada yang kanker payudara stadium 2, alhamdulillah minum rutin dan pola makan dijaga ternyata bisa bersih dari sel kanker, tapi memang proses, jadi nggak ada yang minum herbal sehari 2 hari itu terus sehat normal seperti sedia kala. Jadi proses, tapi progres pengembangan kesehatannya itu kelihatan. Jadi kalau 1 bulan minum misalnya tes penanda CA-nya itu sekian, kemudian sebulan lagi turun dan akhirnya bisa normal. Nah, ini produk saya kapsul kunir putih. Nah, respon pengguna kunir putih ini antara lain yaitu penderita positif COVID-19 itu cepat menjadi negatif karena tadi ada anti peradangan. Jadi kalau COVID atau virus itu membuat peradangan di tenggorokan bahkan sampai ke paru-paru, alhamdulillah ini cepat membaik. Awalnya memang dipakai oleh orang yang kanker paru-paru ternyata bisa normal, bisa membaik. Nah, kemudian saya beri juga dosis orang COVID positif ini seperti orang kanker paru-paru. Ternyata alhamdulillah bahkan ada dokter, nggak tahu join atau enggak, Dokter Johannes Wihanto dari Surabaya, ini 42 hari itu kok nggak negatif-negatif, masih tetap positif. Kemudian japri saya untuk minta dikirim kunir putih, alhamdulillah setelah sampai dan dikonsumsi 2
2 hari Dr. Johannes Wihanto ini japri saya, WA saya. Luar biasa Prof, lanjutkan penelitiannya. Saya minum 2 hari, sekarang negatif. Alhamdulillah, saya begitu. Jadi kata Allah kalau kita banyak bersyukur, nikmat akan ditambah. Jadi kalau ada pengguna kunir putih saya lebih sehat, itu membuat saya banyak dan tambah bersyukur. Dan ini ada yang kena COVID 20 orang di SMK-nya, dan dia ternyata satu-satunya yang negatif. Setelah direnung-renungkan, ternyata sangat mungkin karena satu orang tadi alumni dari Universitas Mercu Buana tadi minum kunir putih karena ada MAH gitu. Kemudian ada juga yang memberikan info bahwa setelah 12 hari tes sudah negatif, keluhannya cuma batuk, demam. 4 hari alhamdulillah saturasi oksigen selalu bagus di atas 97. Kemudian saya juga ada keluarga saya itu ada 11 orang serumah itu yang positif COVID, kemudian minum kunir putih, alhamdulillah saturasi oksigennya terjaga terus dan tinggi. Dan waktunya sudah selesai isolasi mandiri, alhamdulillah semuanya juga sehat. Kemudian ini Bu Ria Indriani ini yang pertama kali istilahnya cerita COVID, dia sudah 2 bulan. Ini pegawai rumah sakit Antam atau Antari di Jakarta sebagai bendahara, kalau nggak keliru minta tolong didoakan karena sudah 2 bulan kok positif nggak negatif. Kemudian saya kirimi minum 1 minggu, dia cerita saya sekarang sudah kerja di rumah sakit Bu, sudah sehat. Jadi alhamdulillah kunir putih jenis mangga ini bisa membantu menyehatkan dan meningkatkan daya imun. Kemudian ini Bapak Sugiri, ini juga alhamdulillah dia cocok dengan kunir putih dan semua keluarga jadi negatif. Kemudian juga ini diceritakan bahwa Bu Lina ini ponakannya tanggal 19 swab positif, kemudian minum kunir putih, tanggal 24 hasilnya negatif, alhamdulillah. Dan ini sebetulnya selain COVID positif, kemudian membantu cepat negatif, ini juga bisa membantu menormalkan komorbid COVID. Jadi kunir mangga ini seperti yang saya kemukakan tadi bisa sebagai anti diabetes misalnya. Diabetes itu salah satu penyakit komorbid COVID. Dan ini MAH kronis ini juga membaik dengan kunir putih, dan yang COVID positif dan detak jantungnya itu tinggi, ini menormalkan detak jantung, dan ini juga kistanya ada sembuh, bisa menormalkan kista atau mengecilkan kista, dan lalu hamil malahan. Alhamdulillah, karena kemungkinan belum hamilnya seseorang itu karena ada miom atau kista. Jadi kalau kistanya sudah mengecil normal, sangat mungkin kehamilan itu terjadi. Kemudian juga gula darah 163 ini jadi normal dengan minum kunir putih menjadi 91. Dan kemudian ini ibu ini asam uratnya 15,6, alhamdulillah proses sedikit demi sedikit turun dan tidak sakit lagi kakinya. Dan ini dikemukakan juga bahwa alhamdulillah kunir putih dan temulawak sangat membantu, terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain antivirus, kepada pasien-pasien saya juga saya berikan kunir putih Prof gitu. Ini ada tenaga kesehatan yang mendukung, membesarkan hati saya sebagai peneliti dan produsen. Kemudian ini ditulis juga positif COVID akhirnya menjadi negatif, artikel yang ada di Merapi. Kemudian
hasil penelitian tentang komorbiditas ini yang paling umum adalah memang hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, kaitannya dengan penelitian kunir putih saya tentang diabetes dan kolesterol ini saya teliti di ada beberapa kelompok tikus normal, kemudian tikus yang dibuat diabetes ditambah aquades, dan tikus yang dibuat diabetes ditambah kunir putih 1,5 gram, dan tikus yang dibuat diabetes dengan tambahan atau diberikan juga kunir putih. Ini ternyata di hari ke-28 ini tikus dengan diberi kunir putih itu mendekati normal kondisi gula darahnya. Ini bagus, dan yang paling tinggi gula darahnya adalah tikus diabetes dan hanya diberi aquades, tidak diberi kunir putih sebagai sumber antioksidan. Ini kalau dibuat diagram batang mungkin ini cepat saja. Ini hasil penelitian saya. Kemudian beberapa hasil penelitian saya juga masuk di jurnal Scopus, Helion. Kemudian ada yang Q1, ada Q2, ada Q3, dan banyak juga yang jurnal nasional terakreditasi. Jadi ini dengan judul Hypoglycemic Activity of Curcuma manggaval. Ini dari penelitian saya masuk juga di Scopus. Ini tentang kolesterol juga masuk di Helion, dan yang kolesterol ini juga ditunjukkan bahwa tikus yang memang diberi kunir putih itu kolesterolnya itu tidak beda dengan tikus normal dibanding tikus yang tidak diberi kunir putih tapi diberi pakan tengik gitu atau pakan rancid gitu. Jadi formula pakannya itu lemaknya atau minyaknya diganti minyak rancid. Bagi tikus yang tidak diberi kunir putih ternyata kolesterolnya itu tinggi, baik kolesterol total maupun kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Ini juga trigliserid. Jadi saya malah ingat ada pengguna kunir putih yang trigliseridnya mendekati 1000. Berapa ya waktu Pak Taufik dari Fakultas Hukum itu 998. Minum kunir putih berangsur-angsur turun dan normal menjadi 150. Alhamdulillah. Kemudian ini profil lipid. Jadi profil lipid itu tadi meliputi kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserid. Kemudian sifat antioksidasi kunir putih. Ini saya teliti di S3 saya. Jadi ada apa toh kunir putih jenis mangga ini kok ada khasiatnya kalau dikonsumsi gitu. Ini saya teliti di S3 saya, jadi melihat taninnya, flavonoidnya, fenolnya, kemudian saya lihat juga dengan HPLC ini ada asam galat, kemudian epigalokatekin, ada katekin, epigalokatekin galat, epigalokatekin, galokatekin galat. Dan jumlahnya lumayan tinggi. Dan juga kami meneliti asam tanat yang dipanaskan itu ternyata kemampuan aktivitas antioksidan itu lebih tinggi asam tanat yang sudah dipanaskan ini. Ya, ini aktivitas antioksidan WRAP, kemudian juga pemerangkapan DPPH ini menunjukkan ekstrak dari kunir putih ini
punya aktivitas yang tinggi, sehingga seperti tadi kalau ada peradangan di apa saja di dalam tubuh kita, termasuk kalau di tenggorokan itu peradangan berupa amandel, kemudian tadi emah, peradangan di lambung atau asam lambungnya tinggi, bahkan peradangan tadi bisa sampai luka, itu dengan kunir putih jenis mangga ini kok cepat membaiknya. Ya, ini grafik aktivitas penghambatan alfa glukosidase dan grafik aktivitas penghambatan beta glukosidase ekstrak dari kunir putih. Kemudian ini pengembangan dari industri saya, research and development-nya memakai mahasiswa. Jadi saya biasa memberikan dana penelitian skripsi mahasiswa untuk penelitian mahasiswa, dan ini saya kaitkan dengan pengembangan produk di industri saya. Ke depan memang mau wujud makanan, tetapi sampai saat ini baru tahap penelitian. Ya, ini kaitannya dengan industri kegiatan kami karena hasil penelitian ini digunakan di masyarakat. Saya niatkan memang untuk pengabdian masyarakat. Jadi banyak mahasiswa yang kerja di tempat saya selain seneng dapat sangu juga yang cowok-cowok itu makan 2 kali, makan pagi dan makan siang di tempat saya. Ada yang bilang malah terima kasih Bu, ini enggak beli makan pagi dan siang, saya beli HP baru, ada yang gitu. Alhamdulillah. Kemudian ini kerjasama dengan media massa memang untuk menginfokan bahwa kunir putih jenis mangga ini bermanfaat, monggo digunakan, mari digunakan untuk masyarakat umum. Itu sering ada mahasiswa yang buat berita gitu, sehingga membantu kami untuk menginformasikan. Kemudian Windra Mekar juga memberikan scholarship atau dana beasiswa. Tahun lalu ada 7 mahasiswa yang kita beri dana beasiswa. Tahun sebelumnya juga banyak, ada juga anak asuh yang kami berikan full biaya kuliah untuk kuliah khususnya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta.